Langsung saja, kalau kita bicara koperasi, koperasi merupakan salah satu badan usaha yang banyak sekali melakukan kegiatan ekonomi. Nah, jumlah koperasi terutama di Indonesia ini sangat banyak. Jadi perlu diatur ya dengan peraturan-peraturan tertentu. Nah, koperasi karena termasuk badan usaha, maka sama seperti badan usaha lainnya lain, itu dirujuk oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, usaha koperasi ini berdasarkan demokrasi ekonomi yang sangat cocok dengan masyarakat Indonesia yang menyukai gotong royong. Masih ingat ketika kamu belajar sistem ekonomi, nah Indonesia ini sistem ekonomi Pancasila. Nah, sesuailah dengan atau cocoklah dengan demokrasi ekonomi yang dilakukan oleh si usaha koperasi ini. Nah, pemerintah juga mengambil peran juga koperasi ini. Ya, pemerintah sangat memiliki perhatian khusus untuk koperasi ini. Sebetulnya kalau kita bicara sejarah, koperasi ini sudah ada sekitar 20 tahun yang lalu, udah lama lah ya kira-kira lah ya. Udah diatur tersendiri juga oleh undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasian yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, itu latar belakang koperasi seperti itu. Nah, kalau lihat dari sisi pengertiannya, kita lihat ya di layar juga ada bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Nah, panjang pengertiannya. Tapi secara sederhananya lah ya, atau kalau kita belajar dari asal suku katanya, koperasi itu berasal dari bahasa Latin. Di buku juga ada tuh. Berasal dari bahasa Latin yaitu coopere. Itu dari bahasa Latin. Ya. Berasal dari bahasa Latin. Kita coret sini. Koperasi ini berasal dari bahasa Latin. Yaitu ada yang disebut dengan coopere. Apa ya bacanya, ini agak sulit juga nih. Nah, dan atau kalau bahasa Inggrisnya cooperation. Cooperation dalam bahasa Inggrisnya. Artinya CO ini kan ini. CO ini dua suku kata nih. CO ini artinya bersama-sama, operation, ini operation, kata kedua ini artinya bekerja atau berusaha artinya. Nah, jadi kalau dari pengertian suku katanya, koperasi ini atau cooperation adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama. Kalau dari pengertian dari suku katanya, asal suku katanya berasal dari bahasa Latin, coopere, atau dalam bahasa Inggris itu cooperation, yang terdiri dari dua suku kata. Co itu bersama, artinya bersama. Operation itu bekerja atau berusaha, jadi
tadi kalau digabung pengertiannya jadi bekerja bersama-sama, kerja sama-sama atau usaha bersama yang dilakukan untuk kepentingan bersama juga. Itu pengertian sederhananya. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor tadi tuh yang mengatur tentang koperasi, ada Undang-Undang Nomor 17. Di buku juga ada tuh UU 17 tahun 2012. Di situ dijelaskan juga tentang perkoperasian. Bab 1 pasal 1 pengertian koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Sehingga koperasi merupakan sekumpulan orang, bukan kumpulan modal. Bedanya itu. Koperasi ini nanti didirikan memang karena sekumpulan orang, bukan karena sekumpulan modal. Nah, ada nilai, nanti kita belajar juga ada nilai-nilai koperasi, ada juga prinsip koperasi seperti apa. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Koperasi, nah landasan koperasi itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu landasannya. Tadi juga ini termasuk di pasal yang mengaturnya tadi, di pasal 33. Sama seperti badan usaha yang lain diatur di pasal 33. Nah, selain memiliki landasan yang sudah jelas nih, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, nah karena tadi berdasarkan pengertiannya, koperasi memiliki asas. Asasnya adalah asas kekeluargaan. Makanya kan dari pengertiannya tadi udah jelas ya. Bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Nah, jadi asasnya ya asas kekeluargaan. Dilakukan istilahnya untuk ya seperti keluarga bersama-sama menjalankan usahanya. Nah, dengan tujuannya dengan tujuan koperasi ini meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan koperasi yang pertama, tujuan utamanya, kalau kemarin kita belajar badan usaha milik swasta, tujuan utamanya apa? Profit oriented, mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kalau badan usaha milik negara dan badan usaha milik pemerintah daerah, tujuannya ada yang mencari laba sebesar-besarnya, ada yang melayani kepentingan umum, ada yang melayani masyarakat. Nah, koperasi ini sendiri karena tadi didirikan oleh orang perorangan atau tadi juga saya bilang itu sekumpulan orang, artinya tujuan utamanya itu harus mensejahterakan semua anggotanya. Itu tujuan khususnya. Nah, tujuan umumnya setelah diharapkan bahwa si anggotanya ini sejahtera, maka yang berikutnya adalah mensejahterakan masyarakat. Jadi tujuan utamanya memang untuk mensejahterakan anggotanya dulu, baru setelah anggota sejahtera baru untuk masyarakat. Nah, yang kedua, tujuan yang kedua adalah di sini dikatakan bahwa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Nah, makanya salah satu pilar Badan Usaha Perekonomian di Indonesia adalah koperasi. Selain ada tadi BUMN, BUMS, Badan Usaha milik daerah, Badan Usaha milik asing, ada koperasi yang memang tujuannya jelas, memiliki tujuan yang jelas, asasnya juga ada, landasannya pun juga ada. Nah, nilai-nilainya, nilai-nilai koperasi adalah
nilai kekeluargaan. Nah, jadi ini seperti koperasi ini seperti semua anggota itu seperti keluarga. Ya secara mudahnya namanya keluarga kan ingin apa ya namanya kita kalau keluarga kan pengen kasih yang terbaik lah, pengen selalu menolong dan sebagainya. Lalu juga menolong nilai-nilai koperasi yang berdasarkan kegiatan koperasi selain nilai kekeluargaan itu menolong diri sendiri, bertanggung jawab, bertanggung jawab, demokrasi, ada nilai persamaan, nilai berkeadilan, nilai kemandirian. Kalau nilai-nilai yang diyakini anggota koperasi ada nilai kejujuran, ada nilai keterbukaan, ada nilai tanggung jawab, ada nilai kepedulian terhadap orang lain. Nah, ini nilai-nilai koperasi. Jadi kalau dilihat dari landasan, asas, tujuan, dan nilai, begitu mulianya koperasi ini. Benar-benar tujuannya ya memang harus mensejahterakan anggota. Dengan nilai-nilai kekeluargaan, saling tolong-menolong, bertanggung jawab, belajar juga berdemokrasi di situ, mengambil keputusan bersama. Adanya persamaan, tidak ada yang merasa lebih kaya, ada yang merasa lebih miskin atau merasa lebih hebat, tidak. Adil dalam hal pengelolaan, adil dalam nanti pembagian sisa hasil usaha dan sebagainya. Kemandirian, ya, dengan adanya koperasi, masyarakat didorong untuk mandiri, untuk membuka usaha, untuk menjalankan usaha, tidak bergantung kepada orang lain, bekerja keras, berusaha, nah, dan tidak lupa peduli juga terhadap orang lain. Nah, ada juga prinsip-prinsip koperasi. Ya, prinsip koperasi ini ada banyak, ada 7. Berdasarkan tadi tuh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Nomor 17 Tahun 2012. Yang pertama, prinsip koperasi itu keanggotaan koperasi ini sifatnya sukarela dan terbuka. Namanya sukarela dan terbuka itu ya sukarela itu ya nggak dipaksa gitu ya, mau silahkan, enggak ya udah. Terbuka artinya untuk kalangan apapun boleh, mau laki-laki mau perempuan, mau pendidikannya dia lulusan SD, lulusan SMP, SMA, kuliah segala macam, semua bisa, semua boleh mengikuti keanggotaan di koperasi. Lalu prinsip yang kedua, nah, pengawasan oleh anggota koperasi diselenggarakan secara demokratis. Nah, demokratis artinya kan nanti ketika pengambilan keputusan dan sebagainya itu dilakukan secara musyawarah mufakat. Kalau pernah belajar di PPKN ada yang namanya musyawarah mufakat. Nah, itu ketika mau mengambil keputusan ya diskusi, musyawarah, ambil keputusan mana yang menjadi putusan yang terbaik untuk kebaikan koperasi. Lalu anggota koperasi berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Nah, ini karena tujuannya dari anggota untuk anggota, berarti kalau terlibat aktif dalam keanggotaan koperasi, kita harus aktif. Aktifnya apa? Ayo memajukan koperasi bersama-sama. Ayo mendorong supaya usaha koperasi ini maju. Jangan saya cuma kasih modal doang gitu. Nah, kalau misalkan kamu cuma prinsip kayak begitu, kamu nggak cocok join di koperasi. Kalau kamu pengen cuma nyetor modal doang, kamu nggak mau kerja, nggak mau berpartisipasi aktif, kamu jangan ikut ke anggota koperasi. Kamu buatlah atau kamu joinlah di CV kemarin tuh. Cuma menyertakan modal saja. Tapi kalau di sini kamu menyertakan modal ya, kamu juga harus aktif. Kamu juga harus belanja di koperasi itu. Dan sebagainya. Terus koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Nah, ini diberikan keleluasaan nih untuk menjalankan usahanya.
Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri kegiatan dan kemanfaatan koperasi itu sendiri. Nah, ketika kita menjadi anggota koperasi, nah kita juga akan dilatih. Ada pelatihannya, jadi kita tahu nih, oh kegiatan koperasi seperti ini, kita dikasih edukasi juga nih, landasannya apa, tujuannya apa, asasnya apa, nilai-nilainya apa, prinsipnya apa. Kenapa? Supaya si semua anggota ini memiliki tujuan yang sama, memiliki pemahaman yang sama mengenai koperasi, bahwa koperasi ini ada atau koperasi ini berdiri atau kita tergabung dalam keanggotaan koperasi ini memang tujuannya untuk mesejahterakan semua anggota. Nah, ini seperti itu. Lalu yang keenam, koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Nah, ini juga berhubungan dengan pelayanan yang dilakukan oleh koperasi. Pelayanannya terhadap anggota dan semua kegiatan usahanya. Ya, baik itu tingkat lokal itu mungkin di daerah nih, atau tingkat nasional, atau per wilayah nih, misalkan per pulau, atau secara internasional. Dan prinsip yang terakhir, koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Nah, kemarin masih ingat nggak yang di badan usaha milik swasta ada yang namanya CSR. Nah, koperasi juga sama. Ya, ada dia ketika menjalankan, ketika bekerja, ya, ini juga sama untuk lingkungan dan masyarakatnya. Ada kebijakan-kebijakan yang diambil untuk masyarakat. Makanya nih, balik lagi tujuannya, mesejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi, ya mau tidak mau harus berpartisipasi aktif juga untuk masyarakat. Nah, perannya seperti apa peran koperasi? Jadi koperasi ini punya peran seperti apa? Nah, peran koperasi ini ada nggak ya? Oh, tidak ada di sini. Nah, ada yang ketinggalan adalah peran koperasi di sini. Ketinggalan di sini. Harusnya ada peran dari koperasi. Peran dari koperasi ini yang pertama, koperasi membantu para anggotanya untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran. Itu yang pertama. Yang kedua, koperasi menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan. Peran kedua. Peran ketiga, koperasi mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang-orang baik secara perorangan maupun sebagai warga masyarakat. Yang keempat, koperasi ikut meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang kelima, koperasi ikut meningkatkan kecerdasan rakyat. Dan yang keenam, terakhir, perannya adalah koperasi berperan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi secara demokratis. Ada nilai-nilai demokratis juga nih, nilai-nilai Pancasila yang diterapkan di koperasi. Nah, itu peran dari koperasi. Pengertian kita sudah tahu, landasan juga kita sudah tahu, ya. Landasannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, asasnya berdasarkan asas kekeluargaan, tujuannya intinya untuk kesejahteraan anggota dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai rasa solidaritas, nilai-nilai yang ini nih, terhadap ada kepedulian. Terus juga ada juga menumbuhkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri,
mendidik cinta kepada masyarakat, mendahulukan kepentingan masyarakat, dan menghidupkan rasa tanggung jawab moral dan sosial. Nah, ini nilai-nilai termasuk ke dalam nilai-nilai koperasinya. Lalu ada juga prinsipnya, nih, ada 7 prinsip tadi, ada juga perannya, 6 peran tadi, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke jenis dan peran koperasi. Ada jenis-jenis koperasi. Sama seperti badan usaha lainnya, kayak kemarin kan, kayak BUMN, gitu. Ada 4, ada 3 bentuknya itu ada bentuk perseroan persero atau perseroan terbatas, atau PT, ada juga perum, perusahaan umum, ada perusahaan pekerjaan. Badan usaha milik swasta bentuknya ada perusahaan perorangan, firma, CV, dan PT. Nah, demikian juga di badan usaha milik daerah, badan usaha milik asing juga sama. Nah, koperasi juga memiliki jenis-jenisnya tersendiri. Yang pertama, jenis koperasi yang pertama itu ada namanya tuh koperasi konsumen. Yang pertama nih, koperasi konsumen. Koperasi konsumen ini menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang penyediaan barang kebutuhan atau barang-barang konsumsi. Itu disebut koperasi konsumen. Ya, menyediakan barang kebutuhan di bidang penyediaan barang kebutuhan atau barang-barang konsumsi. Barang-barang konsumsi. Yang kedua, jenis koperasi yang kedua itu adalah koperasi produsen, di mana koperasi ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanannya di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi. Pengadaan sarana produksi ya memproduksi barang, jasa, dan itu dipasarkan. Nah, itu jenis koperasi. Yang pertama koperasi konsumen, yang kedua koperasi produsen. Nah, yang ketiga ada juga yang disebut jenis koperasi jasa. Selain koperasi tadi konsumen, koperasi produsen, ada koperasi jasa. Nah, ini kegiatan usahanya dalam hal pelayanan jasa dan non simpan pinjam. Karena ada lagi satu jenis koperasi yaitu koperasi simpan pinjam atau singkatannya KOSPIN. Nah, ini usahanya menjalankan usaha simpan pinjam. Simpan pinjam apa? Modal, modal usaha biasanya. Simpan pinjam itu berhubungan dengan modal usaha atau ya pinjam uang dan sebagainya. Nah, contohnya ini nih. Cipaganti adalah salah satu contoh koperasi yang bergerak di bidang pelayanan jasa. Jasa apa nih? Jasa transportasi berarti nih kalau ini. Jasa transportasi. Nah, jadi ada 4 jenis koperasi. Yang pertama koperasi konsumen, di mana dia menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanannya di bidang penyediaan barang kebutuhan atau barang-barang konsumsi. Ya sembako lah, bahan pokok lah, dan sebagainya. Ya, barang-barang kebutuhan masyarakat. Lalu ada koperasi, jenisnya itu koperasi yang produsen, dia memproduksi. Penyediaan atau pengadaan sarana produksi dan memasarkan hasil produksinya.
Yang ketiga, koperasi jasa, berarti kegiatan usahanya itu melayani jasa atau memberikan pelayanan jasa. Yang keempat, koperasi simpan pinjam atau disingkat KOSPIN. Ini menjalankan usahanya usaha simpan pinjam. Ini biasanya untuk modal usaha, pinjaman-pinjaman untuk usaha, untuk mungkin kebutuhan lainnya bisa di koperasi simpan pinjam. Nah, perannya ini sudah tadi saya jelaskan juga sebetulnya nih. Perannya menyusun perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang per orang. Itu peran utama dari si koperasi. Nah, selain itu ada juga bentuk koperasi. Ini kan jenis koperasi. Nah, ada bentuk koperasi. Ada dua bentuk koperasi. Ya, dua bentuk koperasi. Dua bentuk koperasi. Yang pertama, ada yang disebut dengan koperasi primer. Koperasi primer ini koperasi yang beranggotakan orang per orang yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Nah, kalau misalkan kita mau membuat koperasi, beranggotakan minimal ya, sekurang-kurangnya 20 orang, ini termasuk bentuk koperasi primer. Nanti mau jenis kegiatannya kayak tadi, mau kita mau bergerak di bidang usaha penyediaan barang konsumsi silahkan, mau jadi koperasi produksi silahkan, mau usaha jasa boleh, mau simpan pinjam juga boleh, tapi bentuk koperasi primer ini tadi didirikan sekurang-kurangnya anggotanya 20 orang. Nah, ada yang kedua, bentuk koperasi yang kedua adalah koperasi sekunder. Nah, kalau koperasi sekunder ini gabungan dari 3 koperasi primer. Ya. 3 koperasi primer. Minimal ya. Minimal atau sekurang-kurangnya 3 koperasi primer digabung jadi satu. Nah, ini jadi koperasi sekunder. Nah, ini 2 bentuk koperasi yang ada. 2 bentuk koperasi yang ada. Kalau koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya oleh 20 orang, kalau koperasi sekunder itu gabungan dari sekurang-kurangnya 3 koperasi primer. Bentar ya. Risik. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di buku ada seseorang yang disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Jadi, kalau kita belajar koperasi, ada yang disebut dengan atau yang dipanggil Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Berarti tadi itu benar sesuai dengan sejarahnya. Koperasi ini memang sudah lama, sudah ada sejak dahulu kala, lebih dari 20 tahun yang lalu dan sebagainya. Nah, ini tentang jenis, bentuk, dan peran koperasi. Selanjutnya, kita masuk ke pengelolaan koperasi.
Nah, pengelolaan koperasi ini seperti apa? Kalau kemarin kita sudah belajar di badan usaha yang lain, pengelolaannya ada yang dewan direksi, ada yang dewan pengawas dan sebagainya lah ya. Kalau di koperasi kayak gimana? Nah, kalau dari sisi organisasi koperasi atau perangkat organisasi koperasi, ini juga diatur nih oleh undang-undang mengenai koperasi, undang-undang kalau di buku itu ditulis tuh pasal 21 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 nih ya, mengatur tentang koperasi. Ada struktur internal. Nah, di situ bisa dilihat tuh ada garis pertanggungjawaban ini yang biru, yang orange ini garis perintah. Artinya ya biru ini ya dia bertanggung jawab kepada siapa, dan dia kalau yang orange ini dia menerima perintah dari siapa. Nah, ini ada rapat anggota nih. Kalau kamu lihat di sini, posisi rapat anggota ini paling atas. Kan paling atas nih. Dari garis perintah dan garis pertanggungjawaban, semuanya dari rapat anggota. Nah, rapat anggota ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi. Pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi. Kalau kemarin di badan usaha milik swasta, itu kan kita ada rapat umum pemegang saham tuh. Itu pemegang tertinggi, kekuasaan tertinggi. Kalau di koperasi, nah ini nih, pemegang kekuasaan tertinggi itu di rapat anggota. Kekuasaan tertinggi ini di rapat anggota. Nah, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, nah makanya semua kebijakan yang berlaku dalam koperasi itu harus disetujui atau mendapat persetujuan rapat anggota dulu. Termasuk di sini di rapat anggota ini memilih anggota, pemilihan anggota koperasi ini ditentukan juga di sini. Pemilihan anggota koperasi, terus pemilihan anggota koperasi dia pengangkatan anggota juga sama. Lalu termasuk juga di sini pemberhentian personalia pengurus dan pengawas. Jadi, nah di rapat anggota ini, karena ini merupakan kekuasaan tertinggi di mana dia yang menentukan tuh pemilihan anggota, pemilihan pengurus, pemilihan pengelola, pemilihan pengawas, lalu juga pengangkatan tadi untuk menjadi pengurus, pengelola, pengawas, dan untuk termasuk memberhentikan. Nah, di rapat anggota ini juga mereka menetapkan, ada hal-hal yang harus ditetapkan. Ada yang disebut dengan anggaran dasar. Anggaran dasar koperasi. Nah, di sini di rapat anggota ini mereka menentukan ada yang disebut dengan anggaran dasar. Nah, anggaran dasar koperasi ini apa? Atau singkatannya itu AD. Nah, semua kegiatan termasuk pendirian dan segala macamnya itu harus ada yang namanya anggaran dasar. Sebuah badan usaha ketika didirikan itu harus ada yang namanya itu anggaran dasar. Nah, ini anggaran dasar ini itu kayak sebuah aturan main. Aturan-aturan yang mengatur atau yang menjadi sebuah pedoman untuk semua pihak yang terlibat yang ada di koperasi.
Ya ini termasuk ini, pengurus, pengelola, pengawas, dan anggota semuanya. Nah, isinya anggaran dasar ini harus singkat, jelas, dengan bahasa yang tidak rumit, mudah dipahami oleh seluruh anggota, pengurus, pengawas, manajer, karyawan. Dan anggaran dasar ini tidak boleh bertentangan dengan landasan koperasi itu sendiri, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk juga tidak boleh bertentangan dengan pasal ini nih, Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 yang mengatur tentang pengelolaan koperasi. Nah, di anggaran dasar koperasi itu, nah kamu bisa lihat di halaman 178 tuh di buku. Nah, anggaran dasar koperasi itu terdiri dari banyak, dan penulisannya harus berdasarkan sistematika yang benar. Di mana di dalam anggaran dasar ini ada yang namanya pembukaan, bagian pembukaan. Pembukaan ini isinya tentang latar belakang, maksud, tujuan, ya, cita-cita pendirian koperasinya ini apa. Ini dijelaskan, ada bagian namanya pembukaan. Nah, ada juga bagian yang disebut bagian B atau bagian kedua itu disebut batang tubuh. Nah, isinya itu terdiri dari bab, pasal, dan ayat yang berisi paling sedikit tentang hal-hal yang mengatur seperti nama dan tempat kedudukan koperasi ini di mana nih. Namanya, nama dan kedudukan. Ini harus tahu nih di mana, namanya apa, kedudukannya apa ketika mendirikan. Maksud dan tujuan juga dijelaskan di sini. Maksudnya apa dan tujuan pendiriannya. Ada lagi usahanya nih. Usahanya dijelaskan, ya. Mau dalam bentuk apa tadi? Produksi, konsumsi, jasa, atau simpan pinjam. Lalu ada ketentuan-ketentuan anggota. Ketentuan-ketentuan anggota, bagaimana hak dan kewajibannya, sanksi kalau misalkan ada anggota yang melarang, terus juga masa berlaku atau masa berakhirnya keanggotaan itu seperti apa, syarat-syarat untuk keanggotaan koperasi seperti apa, cara hitungnya juga seperti apa, nanti keuntungan yang didapatkan itu diatur nih, ketentuan aturan-aturannya. Lalu ada juga ketentuan-ketentuan selain untuk anggota, ada ketentuan untuk rapat anggotanya seperti apa. Bagaimana memutuskan nanti, bagaimana cara mengambil keputusan, kapan penyelenggaraan rapat anggota, ya. Lalu di sini juga ada asas dan prinsip koperasi, dijabarkan juga semua. Ada juga di sini dijelaskan pengurusnya nih, pengurus ini seperti apa. Ya, kalau pengurus ini kan kalau lihat dari garis pertanggungjawabannya ini ya, dan garis perintah ini, dia adalah pemegang kuasa juga nih di rapat anggota dalam pengelolaan koperasi. Nah, pengurus ini lebih pemegang kuasa dari rapat anggota nih. Kan dari rapat anggota ini langsung ke pengurus nih. Ya. Ada dua hal yang harus dikelola oleh koperasi, yaitu organisasi dan usaha. Nah, ini diatur oleh pengurus nih. Organisasi, secara keorganisasian dan secara usaha yang dilakukan. Pengelolaan koperasi dilakukan oleh pihak yang berbeda, organisasi oleh pengurus, sedangkan usaha oleh manajer dan karyawan yang profesional. Lalu ada selain pengurus ada pengawas. Berarti ini pengurus ada manajer juga di sini nih. Ya, yang mengelola koperasi dan karyawan nih. Kalau ada di sini manajer sama karyawan koperasi. Terus ada pengawas. Nah, ini pengawas ini perangkat organisasi mendapat kuasa dari rapat anggota untuk mengawasi
pelaksanaan keputusan rapat anggota yang menyangkut organisasi, kelembagaan, pendidikan, dan penyuluhan. Nah, pengawas ini dipilih dari, oleh, dan untuk anggota. Tugasnya adalah untuk menjaga agar kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Apabila melakukan kesalahan, maka pengawas perlu mendiskusikannya bersama pengurus untuk kemudian mengambil tindakan. Setelah itu hasil pengawasan dilaporkan kepada rapat anggota. Nah, ini jadi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda antara pengurus, pengawas, dan pengelola. Nah, ini dijelaskan nih semua nih di anggaran dasar koperasi ini, tugas dan fungsinya. Termasuk juga di sini modalnya. Ya, modalnya dijelaskan. Nah, modal koperasi ini terdiri dari 3. Ada yang modal sendiri, ada yang juga mungkin modal di luar modal sendiri. Kalau modal sendiri itu terdiri dari modal sendiri itu ada yang disebut nanti simpanan pokok, simpanan wajib, dan ada simpanan sukarela. Nah, di luar ini nanti ada modal dari luar, misalkan pinjaman dari bank dan sebagainya. Terus di sini jelaskan juga nanti ada sisa hasil usaha, pembagian hasil usahanya gimana, perhitungannya gimana. Terus bagaimana di sini juga di batang tubuh dijelaskan pembukuannya gimana. Harus ada laporan keuangannya, pencatatan keuangannya harus ada. Terus mengatur bagaimana transaksi dagang, ya. Terus ada jangka waktu pendirian, ada sanksi juga di sini, sanksinya apa? Ya, sanksinya ini termasuk untuk kewajiban anggota, pengurus, dan pengawas. Terus kalau terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang seperti apa? Terus sanksi terhadap kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas yang menimbulkan kerugian untuk koperasi. Lalu di sini juga ada pembubaran koperasi. Pembubaran. Kalau koperasi bubar itu di sini. Kalau di sini dijelaskan di buku itu ada 11. Ya, 11 tim penyelesaian yang bertugas. Jadi sebelum membubarkan koperasi ini ada 11 hal ya yang perlu diselesaikan. Yang pertama, melakukan segala perbuatan hukum, ya kalau misalkan hukum atas nama koperasi serta mewakili di dalam dan di luar pengadilan itu sudah otomatis dibubarkan. Ya, kalau ada perbuatan hukum artinya ya sudah melanggar hukum, yaitu pasti langsung dibubarkan. Tapi harus juga mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan dulu, nggak cuma sekedar itu, perlu bukti yang kuat. Lalu memanggil anggota dan bekas anggota tertentu, pengurus serta pengawas baik sendiri maupun secara bersama-sama. Lalu memperoleh, memeriksa dan menggunakan catatan serta arsip koperasi, menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dan hutang lainnya. Nah, nanti kalau masih ada hutang, masih ada pembayaran, sebelum dibubarkan harus dilunasi dulu, diberesin dulu semua. Jangan sampai belum selesai istilahnya gitu. Terus membagikan sisa hasil usaha tadi kepada anggota. Terus ada kekayaan koperasi yang kalau memang itu harus dibagikan kepada anggota, dibagikan juga ke anggota. Menetapkan tanggungan anggota, ya kalau misalkan ternyata koperasinya merugi dan harus ditanggung kerugiannya bersama, dan ditanggung kerugiannya bersama, itu harus dihitung. Dan segala macamnya. Termasuk di dalamnya ada membuat berita acara pembubaran koperasi. Nah, anggaran dasar ini itu bisa diubah. Jadi bisa diubah, tidak selalu setelah membuat nanti pakai itu enggak, ada penyesuaiannya, bisa diubah, tidak masalah, ya. Tapi tetap perubahan anggaran dasar ini harus berdasarkan keputusan rapat anggota dan wajib membuat berita acara perubahan anggaran dasar koperasi yang berhubungan dengan penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi harus disahkan oleh pemerintah dengan pengajuan secara tertulis oleh pengurus kepada pemerintah atau dinas koperasi. Nah, itu mengenai apa ya?
organisasi koperasi, di mana ada rapat anggota, ada pengurus, ada pengelola, ada pengawas. Dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, ya. Ada juga di dalamnya ada yang disebut dengan anggaran dasar koperasi, ya. Ketika mau pendirian koperasi itu perlu yang namanya anggaran dasar. Seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cuma agak banyak nih materinya kalau yang koperasi ini. Nah, seperti itulah koperasi. Kita lanjut lagi aja di pertemuan selanjutnya, karena banyak sekali nih materi tentang koperasi ini. Sampai sini dulu aja lah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau tanya dulu nggak? Nah, materinya kamu bacalah di buku itu banyak tuh yang tadi saya jelaskan, itu dari halaman 166 sampai ke halaman 181. Berarti ada 15 halaman tuh, kamu baca lah itu. Untuk detailnya. Untuk lebih paham mengenai koperasi. Pengertian, terus juga tadi apa? Landasan, asas, tujuan, peran, nilai-nilai, prinsip koperasi, jenis koperasi, bentuk koperasi, pengelolaan koperasi. Nah, itu semua di situ ada lebih detail. Oke? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya cukup berarti sampai hari ini. Kita ketemu lagi nanti. 2 minggu lagi berarti ya. Sudahlah, kalau ada yang ditanyakan. Oke? Selamat pagi semuanya. Thank you. Bye.